Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Kepada pemimpin kelas, silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Amin. Nah, hari ini ibu mau minta tolong sama anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng. Boleh ya lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke belakang, ke depan, ke bawah lancinya ada nggak sampah? Kalau ada sampah silahkan diambil terus dibuang ya ke tong sampah. Sudah? Nah bagus. Nah hari ini ibu mau tanya nih, siapa yang nggak bawa buku pelajaran? Bawa semua? Bagus. Nah silahkan bukunya dikeluarkan terus diletakkan di meja masing-masing ya. Nah, kemarin kita telah mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Yap, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa saja sih kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian harus dapat memahami kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar di rumah kalian ya. Sebelum kita belajar, yuk kita dengarkan dulu lagu Aku Seorang Kapiten. Apakah sekarang udah siap dan semangat untuk belajar? Nah baik, jika udah semangat dan siap untuk belajar, Ibu punya satu video nih, kita simak bareng-bareng ya. Tahukah kalian apa itu pekerjaan? Ya, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Setelah mengetahui apa itu pekerjaan, berikutnya kita akan membahas berbagai jenis pekerjaan. Di antaranya, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tahukah kalian apa pekerjaan yang ada di gambar? Ya, pekerjaan yang ada di gambar ini adalah petani, peternak, nelayan, dan koki. Petani adalah orang yang bekerja di sawah dan di kebun, yang menghasilkan barang berupa sayur dan buah-buahan. Peternak adalah orang yang mengembangbiakan hewan seperti sapi, ayam, dan kambing, dan menghasilkan barang berupa susu sapi, telur ayam, dan daging. Nelayan adalah orang yang bekerja mencari ikan di laut. Barang yang dihasilkan oleh nelayan adalah ikan. Koki adalah orang yang bekerja membuat makanan. Barang yang dapat dihasilkan adalah makanan berupa soto, nasi, dan kue. Setelah kita belajar jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, berikutnya kita akan belajar jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Lihatlah gambar-gambar ini. Pekerjaan apakah ini? Ya, ini adalah gambar pekerjaan sopir, dokter, guru, polisi, pilot, montir, dan pemangkas rambut. Sopir adalah orang yang bekerja memberikan jasa antar jemput penumpang ke tempat tujuan. Dokter
Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan dengan memberikan jasa mengobati dan merawat pasien. Guru adalah orang yang bekerja memberikan jasa mengajar, mendidik, dan membimbing muridnya saat belajar. Polisi adalah orang yang bekerja memberikan jasa menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pilot adalah orang yang bekerja memberikan jasa antar jemput penumpang dengan pesawat. Montir adalah orang yang bekerja memberikan jasa memperbaiki kendaraan agar nyaman saat digunakan. Pemangkas rambut, orang yang bekerja memberikan jasa berupa memotong rambut agar rambut terlihat rapi. Menurut kalian gimana videonya? Apakah dapat dimengerti? Coba ada yang mau ditanyakan nggak dari video yang tadi? Tidak akan ada yang bertanya. Kalau gitu ibu aja ya yang bertanya. Nanti bagi yang tahu jawabannya silahkan angkat tangannya terlebih dahulu baru menjawab. Oke? Baik, yang pertama video tadi menjelaskan tentang apa sih kira-kira? Ya boleh Siti. Iya benar ya, jadi video tadi itu menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah sekarang siapa sih yang tahu apa aja jenis-jenis pekerjaan berdasarkan video barusan? Iya boleh Adit? Iya benar ya, jadi pekerjaan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah yang terakhir nih, di video tadi itu udah dijelaskan kan tentang pengertian pekerjaan. Nah lalu berdasarkan pengertian tadi, apa sih alasan mengapa kita harus bekerja? Oke boleh Putri silahkan jawab. Iya benar, semuanya pinter ya. Jadi kita itu harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, bagaimana dengan video pembelajaran yang sudah ditampilkan tadi? Apakah sudah paham semua? Jika sudah paham, kita lanjut ke tahap diskusi. Sekarang, bagi kelompok ya, 4-5 orang dalam satu kelompok. Nah, sekarang setiap perwakilan kelompok ke depan ya, dan mengambil LKPD yang telah disiapkan. Ya, anak-anak, LKPD-nya bisa dibaca terlebih dahulu ya. Ada yang ingin berpendapat hari ini kita belajar apa? Iya, betul. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah. Nah, apa saja yang kita pelajari? Sudah tertera di LKPD. Jadi nanti anak-anak akan mengobservasi pedagang-pedagang yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Apa saja yang ditanyakan kepada penjual? Yang pertama, ada produk yang dijual. Jadi kita menanyakan, Bapak jualan barang apa saja ya? Apakah makanan atau barang dan sebagainya. Lalu selanjutnya menanyakan mengenai penghasilan per hari. Ditanyakan dengan sopan ya, Bapak jika boleh bertanya, hari ini penghasilannya berapa ya? Atau Bapak biasanya penghasilan per harinya berapa ya untuk menjual barang ini atau makanan ini? Ya, selanjutnya cara membuat produk. Tanyakan juga kepada penjual bagaimana cara membuat produk ini, apa saja alat bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk ini. Lalu tanyakan juga berapa lama proses pembuatannya, apakah dalam sehari bisa atau harus butuh waktu berminggu-minggu dan sebagainya. Lalu tujuan berjualan, apakah Bapak berjualan hanya karena hobi atau memang kebutuhan ekonomi, dan bisa ditanyakan yang lainnya juga. Iya, dan terakhir jangan lupa tulis kesimpulan dari observasi yang telah anak-anak lakukan. Manfaatnya apa saja yang dapat kita dapatkan dari penjualan, dan manfaat yang didapatkan oleh per orang itu berbeda-beda ya, tergantung dengan tujuan dia berjualan itu untuk apa. Ada yang hanya karena hobi, untuk bisa mengisi waktu luang, dan ada juga yang memang ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Nah, sekarang masing-masing kelompok sudah memegang LKS-nya kan? Jika sudah, Ibu persilakan kalian untuk mengerjakan dan Ibu berikan waktu 15 menit. Sudah?
Oke, kalau sudah, Ibu mau perwakilan setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusinya. Silakan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bagus-bagus ya hasil diskusi dan pengamatannya. Tapi sekarang kalian boleh duduk, semuanya boleh duduk. Lalu kita akan membahas isi LKS-nya, jawaban LKS-nya. Oke? Kita bahas sama-sama ya. Dari nomor yang pertama, nomor 1, tuliskan semua kegiatan ekonomi yang kamu temukan di lingkungan sekitar sekolah. Banyak ya tadi dari hasil presentasi kalian, banyak kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar sekolah kita. Ada apa aja tadi? Ada yang pedagang cilok ya, ada pedagang cimol, ada pedagang buku, ada juga pedagang mainan-mainan. Betul? Iya, jadi beragam ya kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, nomor 2, identifikasi kegiatan ekonomi yang kamu temukan di lingkungan sekitar sekolah. Yang harus kalian identifikasi itu yang nomor pertama, produk yang dijual. Tadi, produk yang dijual kalian sudah menemukan ya, produk yang dijualnya bermacam-macam. Selanjutnya, penghasilan perharinya. Nah, tadi penghasilan perharinya itu setiap pedagang memiliki penghasilan yang berbeda-beda ya. Tadi penghasilan pedagang buku berbeda dengan penghasilan pedagang cimol ya. Iya, memiliki penghasilan per hari yang berbeda. Selanjutnya, cara membuat produk. Cara membuat produknya juga berbeda-beda ya. Tadi kalau misalnya cimol harus digoreng terlebih dahulu. Kalau cilok harus dikukus terlebih dahulu. Ya, berbeda. Setiap kegiatan ekonomi memiliki cara pembuatan yang berbeda-beda. Terutama bagi pedagang, pembuatannya itu berbeda-beda sesuai dengan barang atau produk yang didagangkannya. Oke, selanjutnya tujuan berjualan. Nah, tujuan berjualannya tadi dapat disimpulkan sama ya dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Dapat kita simpulkan bahwa mereka tujuan berjualannya untuk mendapatkan penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi di sini kalian di nomor terakhir kalian harus menuliskan kesimpulan. Kesimpulannya apa coba manfaat dari kegiatan ekonomi? Ya, yang tadi ya. Jadi manfaatnya kita dapat mendapatkan penghasilan dari kegiatan ekonomi tersebut dan juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Dah selesai deh pembahasan LKS-nya. Semuanya jawabannya betul, bagus-bagus dan pintar-pintar. Nah, setelah kita tadi telah menonton video bersama-sama, kita bernyanyi bersama-sama. Nah, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Nah, kita belajar mengenai ya kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang itu seperti apa? Ya, jadi kegiatan masyarakat untuk dapat menghasilkan uang dengan menciptakan suatu barang. Nah, contohnya seperti pedagang, petani, nelayan, dan masih banyak lagi. Lalu ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Nah, kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa ini yaitu kegiatan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras dan usahanya sendiri ya. Seperti guru, seperti ibu, dokter, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kalian paham dan mengerti mengenai pembelajaran hari ini, punya soal untuk kalian, silahkan kerjakan. Dan setelah kalian selesai, mari kita membahasnya secara bersama-sama. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Ya, mari kita bahas bersama-sama ya. Soal nomor 1 itu perbedaan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada yang mau menjawab? Ya, perbedaannya yaitu bisa terlihat ya, pekerjaan yang menghasilkan barang tentunya yang dapat menciptakan suatu barang seperti pedagang, nelayan, kan menciptakan suatu barang ya, atau menghasilkan suatu barang. Nah, lalu yang kedua itu ada jasa ya, seperti yang kita tadi pelajari, ada
dokter, guru, dan lain sebagainya. Betul. Lalu yang nomor 2 yaitu sebutkan ya dan jelaskan 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Sudah kita jawab tadi ya. Ada petani, nelayan, dan pedagang. Itu untuk contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Lalu yang menghasilkan jasa yaitu ada guru, dokter, model juga termasuk ya. Lalu soal nomor 3 yaitu pedagang di sekitar sekolah masuk ke dalam jenis pekerjaan yang mana coba? Ya betul, yang kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Nah lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengapa kita harus bekerja? Ada yang tahu mengapa kita harus bekerja? Ya untuk memenuhi kebutuhan kita ya sehari-hari. Jika kita tidak bekerja, nah dari mana kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nah lalu yang terakhir yaitu ada pekerjaan seperti apa sih yang kalian inginkan di masa depan? Ada yang ingin menjawab? Ya banyak ya, ada yang ingin menjadi dokter, guru, dan lain sebagainya. Bagus, terima kasih. Baik anak-anak, setelah tadi kita belajar mengenai kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar sekolah, Ibu ingin memberi kalian tugas untuk mencari tahu kegiatan ekonomi apa saja yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Nanti kalian amati dan catat dalam buku tugas kalian. Apakah dapat dipahami? Bagus. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat dan terus belajar ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.